Rasulillah. Kemudian jamaah sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan waktu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha di depan Masjid Baitur Rahman, ada beberapa pengumuman titipan dari takmir masjid dan juga panitia sholat Idul Adha sekaligus panitia kurban di Masjid Baitur Rahman. Pengumuman yang pertama menikah terkait dengan kegiatan sholat Idul Adha pada pagi ini. Seperti biasanya sholat Idul Adha dilaksanakan 2 rakaat. Rakaat pertama dengan 7 takbir, rakaat kedua dengan 5 takbir. Insya Allah untuk imam dan khotib pada kesempatan pagi hari ini menikah Ustadz Masruri SHTI dari Ponpes Gedung Betik Sambil. Pengumuman selanjutnya menikah terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Insya Allah pada kesempatan Idul Adha tahun ini panitia kurban Masjid Baitur Rahman mendapatkan amanah menikah 1 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Dan data sohibul kurban sebagai berikut. Untuk sohibul kurban sapi menikah nomor tunggal Bapak Slamet Pujianto Walihi, nomor kali Bapak Agus Biantoro Walihi, nomor 3 Bapak Kuswari Walihi, nomor sekawan Mbak Sriyama Walihi, nomor gangsal Ibu Sumita Walihi, nomor 6 Mas Imam Sofiuddin Walihi, nomor 7 Alis Budi Setiawan Walihi. Dan untuk sohibul kurban kambing menikah nomor tunggal Bapak Qaiful Walihi, nomor kali Bapak Subari Walihi, nomor 3 Bapak Syukur Wali, dan nomor 4 Adik Lofiki Septian Adifan Walihi. Mekaten data sohibul kurban yang sudah menitipkan kepada panitia kurban Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan segala apa yang dengan niatkan untuk limpahan pahala sebaik-baik pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mengatur dengan sakit kula sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatu jami'ah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi
سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam, iman, pengorbanan dan kepedulian sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita kembali merasakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpul di tempat yang mulia ini, menggemakan takbir, tahlil dan tahmid dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha. Sebuah hari yang bukan hanya sekedar perayaan, tetapi adalah sebuah monumen agung pengingat akan puncak ketundukan, ketaatan dan pengorbanan hamba kepada Rabb-Nya. Di balik setiap kumandang takbir mengingatkan kita pada jejak-jejak keteladanan seorang hamba Allah yang begitu agung, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ketakwaan bukan hanya tampak dalam banyaknya ibadah, tetapi juga dalam kuatnya iman, besarnya pengorbanan dan luasnya kepedulian kepada sesama. Teladan Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah cerita usang. Ia adalah mata air hikmah yang tak pernah kering, relevan di setiap zaman, termasuk bagi kita pada saat ini. Mari kita gali pelajaran berharga dari beliau melalui 3 pilar utama, yaitu iman, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Pertama, iman yang kokoh atau tauhid dan ketundukan total. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah tentang pencarian kebenaran sejati dan keimanan yang tak tergoyahkan. Sejak kecil ia telah mempertanyakan keyakinan masyarakatnya yang menyembah berhala, bintang, bulan, dan matahari. Hatinya yang suci serta akal sehatnya tak dapat menerima untuk menyembah selain pencipta segala sesuatu. Ia menemukan Tuhannya yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam diuji berkali-kali. Ia diuji dengan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala karena menghancurkan berhala kaumnya. Namun ia tidak gentar. Imannya kepada Allah begitu kuat hingga atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala api itu pun menjadi dingin dan menyelamatkan dirinya. Puncak ujian keimanan Nabi Ibrahim
Ismail alaihissalam, buah hati yang telah lama dinantikan, sebuah perintah yang melampaui logika manusia. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sedikit pun ragu. Ia tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail alaihissalam pun dengan keimanan yang sama kokohnya menyerahkan diri pada kehendak Allah. Inilah salah satu pelajaran teragung tentang tauhid dan ketundukan total atau Islam kepada Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ayat ini menggambarkan dialog yang sangat mengharukan, puncak dari keimanan dan ketundukan baik Nabi Ibrahim alaihissalam maupun Nabi Ismail alaihissalam. Keduanya telah mencapai tingkatan iman yang sempurna, iman yang mengalahkan hawa nafsu, cinta dunia dan naluri kemanusiaan. Mereka yakin bahwa setiap perintah Allah adalah kebaikan meskipun terasa berat. Bagi umat Islam saat ini, pelajaran iman ini sangat fundamental. Di tengah arus globalisasi, materialisme, dan individualisme yang kadang menggerogoti nilai-nilai luhur, kita membutuhkan iman yang kokoh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Iman yang membimbing kita untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Iman yang membebaskan kita dari penyembahan terhadap materi, jabatan, atau popularitasmu. Iman yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran dan tujuan hidup. Dengan iman yang kuat, umat Islam akan memiliki fondasi moral yang tak tergoyahkan dalam menghadapi berbagai tantangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kedua, hakikat pengorbanan atau tulus dan ikhlas. Idul Adha sering disebut hari raya kurban. Namun perlu kita pahami, kurban bukan sekadar ritual menyembelih hewan lalu membagi-bagikannya. Hakikat kurban yaitu lebih dalam, yaitu pengorbanan yang tulus dan ikhlas demi meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah lambang dari kesediaan seorang hamba untuk melepaskan segala sesuatu yang paling dicintai di dunia ini demi menaati perintah Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Ayat ini menegaskan bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah daging atau darah semata,
melainkan esensi di baliknya, yaitu ketakwaan, keikhlasan, dan kesediaan berkorban. Ini bukan sekedar tentang hewan kurban, melainkan kesediaan kita mengorbankan waktu, harta, tenaga, pikiran, bahkan perasaan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks pemahaman Muhammadiyah, pengorbanan ini bermanifestasi dalam perjuangan amar ma'ruf nahi munkar, upaya mencerdaskan bangsa melalui amal usaha pendidikan, memberikan pelayanan kesehatan, dan mendedikasikan diri untuk kemaslahatan umat. Para pendahulu Muhammadiyah telah mengajarkan kita makna pengorbanan ini dengan nyata. Mereka mengorbankan harta, waktu, dan posisi sosial demi mendirikan dan mengembangkan persyarikatan dengan berbagai amal usahanya yang pada saat ini menjadi pilar penting bagi bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, pilar kepedulian sosial. Idul Adha dengan syariat kurban juga merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial yang mendalam. Dari kurban terdapat bagian untuk sahibul kurban, akan tetapi bagian yang lebih besar dibagikan untuk fakir miskin, tetangga, kerabat, dan sahabat. Ini adalah simbolisasi dari ajaran Islam tentang berbagi, meratakan nikmat, dan menghapuskan kesenjangan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulu wadakhiru watasodaku." Makanlah dari kurban, simpanlah dan bersedekahlah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tidak hanya memberi izin untuk menikmati hasil kurban, tetapi juga mendorong untuk bersedekah, yang berarti berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Kepedulian sosial bukan hanya slogan, melainkan aksi nyata. Takbiran amal sholih dalam bahasa Muhammadiyah yang mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Muhammadiyah sejak kelahirannya telah menempatkan kepedulian sosial sebagai salah satu pilar dakwah amal usaha Muhammadiyah yang tersebar di seluruh pelosok negeri, mulai dari sekolah, universitas, rumah sakit, panti asuhan, hingga program-program pemberdayaan ekonomi umat, adalah bukti nyata dari komitmen terhadap kepedulian sosial. Ini semua adalah manifestasi dari semangat kurban yang melampaui batas-batas ritual menjadi gerakan sosial yang masif. Kepedulian sosial adalah juga merupakan kunci untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa. Di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, kepedulian sosial menjadi jembatan yang menghubungkan hati yang berbeda. Ketika kita melihat sesama dalam kesulitan, ketika bencana melanda, ketika kemiskinan merajalela, semangat Idul Adha mengajar kita untuk mengulurkan tangan, saling membantu tanpa memandang latar belakang. Gotong royong, zakat, infak, sedekah, dan filantropi Islam lainnya harus terus digerakkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Dengan kepedulian sosial yang tinggi, persatuan bangsa akan semakin kokoh dan setiap warga negara akan merasa menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia yang saling menjaga dan menguatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha adalah madrasah besar bagi kita untuk menguatkan iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, meneladani pengorbanan yang tulus dan ikhlas demi meraih ridhonya, serta mengembangkan kepedulian sosial yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah bekal berharga bagi kita sebagai individu dan sebagai bangsa Indonesia. Di tengah berbagai tantangan zaman, baik internal maupun eksternal, kita membutuhkan kekuatan iman sebagai kompas hidup, semangat pengorbanan untuk membangun peradaban dan kepedulian sosial sebagai perekat persatuan dan kesatuan. Mari kita jadikan nilai-nilai luhur ini sebagai landasan dalam setiap langkah, baik dalam ranah pribadi, keluarga, masyarakat, maupun
berbangsa dan bernegara. Dengan iman, pengorbanan, dan kepedulian sosial, insya Allah akan terwujud negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kiranya khutbah singkat yang bisa kami sampaikan itu mudah-mudahan ada guna dan manfaat untuk kita semuanya, dan kita bisa melaksanakan atau mengamalkan apa dari ilmu yang kami sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga segala amal ibadah kita diterima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala qaumil kafirin. Ya Allah, Engkau Rabb yang menciptakan kami, Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersikuh dengan peluh-peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Ya Allah, jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Rabb, kami terimalah sholat kami, puasa kami, kurban kami, dan amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fadlun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.